Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen bahas Vega Pratama yang dimana lagi viral banget, lagi rame banget berkat prestasi dia menjadi champion Asia Talent Cup 2023. Oke, berkat viralnya ini banyak juga konten kreator yang tidak bertanggung jawab membuat konten yang menyesatkan yang akhirnya penonton yang baru mengikuti kejuaraan Asia Talent Cup itu jadi bingung untuk musim 2024 kemana sih Vega Pratama. Bahkan bikin konten tuh sampai bilang Vega Pratama ke Moto3, bahkan MotoGP, Moto2. Aduh, kacau banget lah sebenarnya konten kreator kayak gitu yang nggak bertanggung jawab dan membodohi, intinya kan seperti itu. Saya udah sering banget bikin konten tentang seperti ini, batas minimum peserta-peserta yang bisa mengikuti ajang FOM Junior GP, Red Bull Rookies Cup, Asia Talent Cup, Moto2, Moto3, MotoGP itu udah sering banget. Ya, dari saya punya video mungkin sekitar 1000 lebih video dan belum saya rapi-rapikan di playlist berdasarkan nama-nama pembalap, Mario Haji, Vega Pratama, terus juga Fadila Arbiaditama dan lain-lainnya ya lah, intinya seperti itu. Akhirnya saya juga agak kerepotan nih karena saya bikin video-video seperti itu udah lama banget dari 2021, 2022, 2023 awal tuh udah dibahas tentang batas usia pembalap yang bisa mengikuti kejuaraan di bawah naungan FIM. Umumnya jebolan Asia Talent Cup yang binaan Astra Honda Racing Team itu bisa langsung ke Junior GP karena memang Astra Honda Racing Team memiliki tim di kejuaraan Junior GP yang di bawah naungan Junior Talent Team. Oke, cukup paham ya di sini di mana mereka menggunakan motor Honda NSF 250 RW. Motornya mirip banget dengan Moto3 World Championship ya, cuma beda generasi aja ya, intinya seperti itu. Dan di kejuaraan Junior GP itu motornya beragam mulai dari Honda, terus ada juga Husqvarna, ada Gas-Gas ya, ada KTM, nah pokoknya seperti itu. Seperti halnya juga Moto3 World Championship. Nah, untuk kelas Junior GP, Vega Pratama pun belum dapat mengikuti karena memang ada batas minimal yang harus dipatuhi oleh peserta-peserta yang ingin mengikuti kejuaraan tersebut. Untuk European Talent Cup, usia minimalnya adalah 14 tahun. Untuk Junior GP Moto3 adalah 16 tahun, Moto2-nya juga 16 tahun, dan kelas berikutnya pun 16 tahun. Jadi sampai sini aja kita paham ya kenapa Vega sering banget saya bahas bahwa Vega itu Red Bull Rookies Cup 2024, Vega Red Bull Rookies Cup 2024, Vega Red Bull Rookies Cup 2024. Saya bikin konten terbaru mungkin kemarin saya upload dan ada juga yang komentar bilang, ini datanya bener nggak? Sebenarnya kan usianya udah naik. aduh, itu mungkin penonton yang nonton di channel yang bener juga, tapi yang dibahas itu adalah Junior GP, bukan Red Bull Rookies Cup. Jadi kejuaraannya berbeda ya, harus kita pahami. Kejuaraannya banyak sebenarnya dan berbeda juga tingkatannya. Nah, artinya dengan batas usia seperti ini Vega belum bisa mengikuti Junior GP untuk musim 2024 karena usianya nanti baru 15 tahun di tahun 2024. Dia kelahiran 23 November 2008. Sampai video ini diupload usia Vega baru 14 tahun. Nanti tanggal 23 itu sudah resmi 15 tahun insya Allah. Oke, untuk batas minimum peserta balap yang bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan di bawah naungan FIM, saya kasih aja langsung dan semoga lebih jelas lagi di konten kali ini. Dan kalian mungkin bisa share juga ke teman kalian yang masih ngotot aja Vega bisa Moto3 2024 seperti halnya Taiyo Furusato. Taiyo bisa Moto3 ketika tahun 2022 karena dia usianya sudah cukup. Jadi ketika dia menjadi juaranya Asia Talent Cup 2021, usianya sudah 17 tahun. Dia sudah bisa mengikuti Moto3 2022. Hahaha. Oke, semoga paham ya. Jadi bukan karena Vega juara Asia Talent Cup 2023, kenapa dia nggak bisa ke Moto3 2024? Nah, cukup jelas mudah-mudahan di konten kali ini. Untuk MotoGP minimal yang bisa masuk adalah usianya 18 tahun. Moto2, Moto3 juga 18 tahun. Ini sudah resmi untuk musim 2023 loh. Jadi pembalap yang bisa masuk ke MotoGP, Moto2, Moto3 tahun 2023 ini usia minimalnya 18 tahun. Untuk World Superbike, World Supersport 600 juga 18 tahun. World Supersport 300 16 tahun. World Supersport 300 ini kejuaraan yang sering diikuti juga oleh Aldi Satya Mahendra dan juga Galang Hendra Pratama dengan motor Yamaha.
Oke, untuk European Moto2 16 tahun, Junior GP 16 tahun, MotoGP Rookies Cup 15 tahun, dan Talents Cup Pra Moto3 itu 14 tahun. Oke, jadi cukup jelas ya, ini cukup lengkap. Dan 2024 pun regulasinya sama seperti ini. Minimal pembalap yang bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan adalah seperti ini. Jadi mudah-mudahan gak ada pertanyaan lagi dan kebingungan-kebingungan lagi buat teman-teman semua tentang 2024 Vega pertama bisa masuk Moto3, bisa masuk MotoGP. Bahkan ada yang berpikiran seperti itu dan merasa skillnya sudah pantas. Hey bro, ada step by step yang harus dilalui pembalap-pembalap yang mengikuti kejuaraan-kejuaraan seperti ini. Dan juga ada lisensi yang harus dimiliki mereka. Kalau buat saya sih mudah-mudahan video ini bisa cukup mencerahkan buat teman-teman semua. Artinya untuk bisa sampai Moto3, Vega Pratama harus menunggu sampai 3 tahun lagi. Dan dia harus juga mengikuti step by step kejuaraan menuju MotoGP ya, istilahnya road to MotoGP ya. Paling nggak dia bisa menang di kejuaraan Eropa, di dunia ya kan, sirkuit-sirkuit yang berbarengan dengan MotoGP itu jelas banget menambah lagi kepercayaan tim-tim Moto3 ataupun Moto2 untuk bisa merekrut Vega Pratama berdasarkan prestasi dia, bukan sekedar promosi. Nah, sampai sini kan kita harusnya sudah sampai frekuensinya sama, jadi nggak perlu lagi ada perdebatan dan kebingungan-kebingungan. Sudah jelas banget, ini saya hadirkan informasi tentang batas minimal pembalap-pembalap yang bisa mengikuti kejuaraan di bawah naungan FIM. Untuk batas maksimal juga ada loh bahkan ya, seperti itu. Untuk maksimal di kejuaraan Junior GP deh, kita bahas Junior GP karena kalau langsung ke Grand Prix itu terlalu jauh untuk seorang Vega Pratama. Untuk Junior GP aja maksimal Junior GP adalah 25 tahun. Dan Moto2-nya Junior GP 50 tahun maksimal. Masih bisa tuh kalau kalian usianya 45 tahun, 48 tahun dan kalian jago cornering membawa motor gitu kan dengan cc yang besar, ya boleh mendaftar dan mudah-mudahan kalian bisa diterima. Untuk super stocknya juga 50 tahun maksimal. Oke, jadi sampai sini kita cukup paham kenapa ada juga pembalap-pembalap yang cukup senior di Junior GP nggak bisa ikut lagi karena memang mungkin usia sudah lebih dari 25 tahun. Oke. Mungkin cukup jelas ya video kayak gini, video santai-santai dan mudah-mudahan jelas juga dan lebih mencerahkan lagi buat teman-teman. Jadi lebih ada gambaran, ada pegangan bahwa Vega Pratama untuk musim 2024 kejuaraan-kejuaraan yang kalian pikir bisa diikuti itu tidak bisa karena terbentur masalah minimal usia yang dapat mengikuti. Apakah bisa di lobby? Ya nggak bisa. Bahkan juaranya dari kejuaraan sebelumnya bisa langsung masuk? Nggak bisa juga. Jadi ya kita harus fair, ini adalah aturan dan memang seperti itu diikuti oleh seluruh pembalap dari Spanyol, Italia, Amerika, Inggris segala macam itu demikian. Jadi ya kalian mau nyogok biar bisa masuk juga nggak bisa sih sebenarnya. Ya cukup paham mudah-mudahan seperti itu dan penonton jadi lebih tahu lagi, penonton yang lagi antusias mengikuti sepak terjang pembalap Indonesia yang sangat banyak berprestasi di kejuaraan internasional, jadi lebih semakin cerdas lagi mengikuti bagaimana berita-berita mereka, intinya seperti itu kan. Sehat-sehatlah buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.